Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten menggelar Lomba Inovasi Teknologi Tepat guna tingkat Provinsi Banten di kantor DPMD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis 2 Mei tahun 2024. Sedikitnya terdapat 22 peserta yang berasal dari 6 kabupaten dan kota sebanten yang mengikuti kegiatan itu. Mereka terdiri dari para pelajar, mahasiswa hingga pengusaha lokal. Para peserta merupakan perwakilan kabupaten kota yang telah menjuarai lomba serupa di tingkat daerah. PLT Kepala DPMD Banten An Muawana mengatakan, lomba ini digelar guna mendorong kreativitas anak muda dan masyarakat umum dalam membuat inovasi teknologi yang bertujuan untuk kemaslahatan di lingkungan masyarakat. An mengaku kagum dengan keikutsertaan para peserta lomba yang saling menampilkan inovasi mereka yang berlatar belakang dari permasalahan di lingkungan masyarakat. Seperti inovasi alat pembersih air atau filter air dari salah satu sekolah di Banten yang berfungsi untuk memfilter air kotor menjadi air jernih yang layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari baik itu mandi maupun dikonsumsi. Dikatakannya, persoalan di lingkungan masyarakat sendiri dapat dipecahkan oleh masyarakat itu sendiri, sebab masyarakat merupakan pihak yang paling tahu akar permasalahan itu. Untuk itu, dirinya mengajak kepada masyarakat, baik itu anak muda maupun pengusaha lokal, untuk bersama mengatasi berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat khususnya soal sampah dengan membuat suatu inovasi teknologi tepat guna. Inovasi teknologi tepat guna Provinsi Banten ya, yang diikuti oleh 6 kabupaten kota. Jadi seharusnya Banten itu 8 kabupaten kota, tapi minus kota Tangerang dan kota Serang tidak mengikuti kegiatan ini. Dari 6 kabupaten kota ini ternyata yang menjadi peserta adalah 22 peserta, dan saya melihat tadi saya berkeliling bagaimana saya cukup apresiasi untuk siswa, ada siswa SMP, ada SMK, ada juga mahasiswa, dan ada juga yang berlatar belakang pengusaha. Jadi ada juga memang jadi semua sektor lah. Ada sektor pendidikan, ada sektor pengusaha gitu, dan ada sektor dari masyarakat yang bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk terutama untuk kemaslahatan ya. Nah, ada penjernih air, terus ada pemanfaatan limbah ya, terutama limbah buah-buahan gitu. Terus juga ada pemanfaatan batok kelapa menjadi arang aktif dan lain-lain. Terus yang menarik ada juga bagaimana membuat inkubator untuk pembuatan tempe. Tempe biasanya kan bisa dilakukan masa inkubasinya itu sekitar 3 hari. Tetapi dengan inkubator ini bisa 1 hari itu bisa sudah jadi tempenya dan sudah bisa dijual. Artinya ada efisiensi 2 hari waktu untuk proses pembuatannya. Jadi tujuannya kami melaksanakan kegiatan lomba inovasi ini bagaimana menjaring inovasi-inovasi yang ada di daerah, yang ada di kabupaten kota, yang memanfaatkan potensi lokal dan juga mengembangkan ilmu dan teknologi sumber daya manusia yang ada di kabupaten kota. Jadi intinya bagaimana suatu teknologi itu berkembang terus dan bagaimana suatu produksi itu lebih efisien, lebih efektif. Dan bagaimana kebaharuan teknologi yang dihasilkan oleh para peserta. Lebih jauhnya, pemenang dari lomba tingkat provinsi ini akan dibina untuk dapat mengikuti lomba serupa di tingkat nasional yang akan digelar di Kepulauan Lombok. Dirinya berpesan kepada peserta lomba untuk dapat terus meningkatkan inovasinya dalam pembaharuan teknologi.